Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya Gusmar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat. Jangan lupa tetap jaga persatuan dan kesatuan di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Siapapun orang, kelompok yang mencoba-coba ingin menghancurkan Nusantara ini, ingin memecah belah Nusantara ini, kita semuanya, anak-anak Nusantara, anak-anak yang lahir dan tumbuh di bumi Nusantara ini, tidak boleh tinggal diam. Dan kita akan bersama-sama untuk menggulung mereka menjadi puing-puing sejarah. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Saya tidak habis pikir, dua orang tokoh, bukan orang biasa, pernah punya jabatan tinggi di negara ini. Yang pertama adalah Pak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden kita. Yang kedua adalah Refli Harun, pernah punya jabatan komisaris di perusahaan negara ini. Tetapi membuat statement yang menurut saya sangat destruktif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, bagi keutuhan Bhinneka Tunggal Ika ini. Sangat beresiko merusak bumi Nusantara yang kita jaga selama ini. Dua statement berbalutkan sara yang membuat atau memicu arus kebencian terhadap bangsa atau etnis keturunan Cina dan juga atas dasar agama. Kita akan melihat aparat kepolisian kita, apakah mereka mampu mengemban amanah rakyat tanah air Indonesia ini. Apakah mereka mampu mengemban amanah memegang bumi Nusantara ini menghadapi orang yang merongrong NKRI ini. Ini atau hanya sekedar menjalankan jabatan tugasnya dengan dibayar oleh negara tanpa ada ruh yang kuat untuk membentengi bumi Nusantara ini dari musuh-musuh yang ada baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kita semuanya akan melihat itu semakin hari semakin banyak elemen, orang, kelompok yang mencoba-coba merusak situasi kedamaian di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Baik, seperti apakah pernyataan dari kedua orang ini, Pak Yusuf Kalla dan Refli Harun? Saya baca ini beritanya. Yang pertama, Pak Yusuf Kalla diangkat di CNN Indonesia. Hari ini, hari Selasa 19 Oktober. Dari 10 orang kaya di RI hanya satu yang beragama Islam. Judulnya begitu. Secara psikologis, statement Pak Yusuf Kalla ini ingin membangun kebencian, permusuhan terhadap saudara-saudara kita yang non-muslim di tanah air ini. Dengan menghembuskan isu sentimen agama. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla menyebut dari 10 orang kaya di Indonesia, hanya terdapat satu yang beragama Islam. Di sisi lain, dari 100 orang miskin, sebanyak 90% diantaranya merupakan orang Islam. Lihat saja, kalau ada 10 orang kaya di Indonesia paling tinggi, satu yang Muslim, yang lainnya non-Muslim. Kalau ada 100 orang miskin, saya kira 90% yang miskin itu umat Islam. Kata Yusuf Kalla atau CK dalam Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Masjid Istiqlal dan disiarkan secara virtual pada hari Selasa 19 Oktober. Menurut CK, hal itu merupakan dampak dari ekonomi umat yang tidak maju. Persoalan ini jika menjadi satu-satunya kekurangan dari kegiatan ekonomi di Indonesia. Lalu apa konteksnya Anda mengusung isu agama ini, Pak Yusuf Kalla? Maksudnya apa? Apakah Anda sudah menimbang dampak dan akibat dari statement Anda, Pak Yusuf Kalla? Panjenengan orang sudah sepuh, pernah dikasih amanah menjadi wakil presiden di tanah air ini.
Tidak semestinya panjenengan mengeluarkan statement yang sangat berbahaya itu. Apakah kemiskinan yang tadi Anda ceritakan dampak dan sebab akibatnya karena persoalan agama? Kecuali Anda menemukan data bahwa kemiskinan yang mereka timbulkan karena persoalan agama. Tetapi seandainya tidak ada urusan dengan penyebab agama, maka Anda telah mengobarkan api emosional, sentimen atas dasar agama. Dan kalau ini sampai terjadi apa-apa dari dampak statement Anda adalah orang yang paling bertanggung jawab atas persoalan bangsa berdasarkan isu SARA ini. Dan kami semua anak-anak bangsa di tanah air ini, kami anak-anak Nusantara ini tidak akan pernah tinggal diam terhadap siapapun, baik pejabat yang sudah pensiun maupun yang masih aktif, yang mencoba-coba ingin mengganggu, merobohkan, merusak tiang-tiang kerukunan di bumi Nusantara Indonesia ini. Camkan ini. Kita anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia yang mencintai tanah airnya sendiri, warisan leluhur Nusantara ini, tidak akan pernah terus-terusan diam melihat para pejabat atau ex-pejabat yang mencoba bermain-main dengan hukum, yang mencoba bermain-main, ingin merusak kehidupan, kerukunan umat. Tidak hanya atas dasar agama, tapi atas dasar apapun. Semua yang menjadi warga negara Indonesia ini, jangan sampai dirusak. Selanjutnya, statement seperti apa yang disampaikan oleh Refli Harun? Saya baca yang ditulis oleh Warta Ekonomi. Peringatan dari Refli Harun, hati-hati dengan Cina, orang-orangnya tidak beragama. Sama, sentimen agama ditumbuhi sentimen ras. Pakar hukum tata negara Refli Harun mengajak masyarakat Indonesia untuk mewaspadai Cina yang disebut mayoritas tidak beragama. Hal ini terkait kabar yang menyebut pemerintah Cina meminta aplikasi Quran Majid dihapus dari App Store. Ia pun mengingatkan Cina adalah negara yang kerap bekerja sama dengan Indonesia. Sebab itu tak menutup kemungkinan umat Islam di Indonesia bakal terancam. Spekulasinya atas asumsinya sangat mengerikan. Itu persoalan seandainya iya tadi tentang Al-Quran. Itu persoalan internal bangsa Cina. Tetapi apa hubungannya dengan Indonesia? Dan Anda mengasumsikan ini ditarik ke Indonesia dalam kondisi sosial politik yang berbeda, tentu sangatlah tidak bijak. Dan Anda juga sudah bermain-main dengan isu yang sangat sensitif ini, Refli Harun. Dari lereng Gunung Selamat hingga pantai Laut Selatan, Jawa Tengah. Tidak akan pernah tinggal diam. Tidak akan pernah membiarkan Anda bermain-main, merusak Nusantara yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.